Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Faradela Astriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Yang pertama, di sini ada dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu beliau menerapkan sistem AMONG atau yang dikatakan pendidik harus bisa menuntun, bukan menuntut atau memaksa siswanya. Yang kedua yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada guru. Yang keempat yaitu merdeka lahir dan batinnya. Dan yang terakhir yaitu berbudi pekerti yang luhur. Saya akan merefleksikan diri saya melalui ketiga pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang pernah saya lakukan di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru hanya berfokus kepada diri sendiri atau yang disebut dengan teacher center, belum berpusat kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Yang ketiga, kurang adanya motivasi guru terhadap peserta didiknya, sehingga dalam mengikuti pembelajaran siswa itu belum aktif dalam memahami materi dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang kelima, fokus utama guru itu hanya tentang suasana kelas yang tertib dan anak-anaknya memahami materi apa yang disampaikan. Dan yang keenam, belum terciptanya belajar yang menyenangkan, sehingga siswa itu belum mempunyai motivasi dan keinginan untuk antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan inilah dokumentasi ketika kegiatan belajar mengajar di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sini sudah sangat terlihat jelas bahwa pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru atau teacher center, yang dimana guru hanya menerapkan metode ceramah saja, belum melibatkan siswa. Dan di sini juga siswa hanya duduk, diam dan mendengarkan saja, sehingga proses pembelajarannya kurang aktif dan terlihat sangat membosankan karena guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Tentunya setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu dapat merubah pemikiran saya, bahwa dikatakan guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Kemudian pembelajaran harus berpusat kepada anak, tidak kepada guru. Sehingga pembelajaran dalam melibatkan anak itu akan menjadi pembelajaran yang aktif dan bermakna. Kemudian memahami setiap karakteristik belajar anak dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian di sini juga dapat merubah perilaku saya sebagai pendidik, yaitu saya dapat mengemas pembelajaran secara menarik supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat kreativitasnya masing-masing, atau bisa dikatakan dengan merdeka belajar.
Kemudian yang terakhir yaitu pendidik harus lebih cermat dalam melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodratnya. Kemudian apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu intinya sebagai guru harus dapat merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik atau student center. Kemudian yang kedua, guru dapat menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, penerapan sistem AMO, dan yang terakhir yaitu pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari ketiga pertanyaan tersebut dapat saya simpulkan bahwa yang pertama itu adalah pendidikan itu adalah menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian pendidik juga bukan hanya berfokus pada nilai kognitif anak saja, namun perlu menanamkan aspek budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu pendidikan harus berpusat kepada siswa atau student center. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.